Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah truk tangki BBM menabrak truk ekspedisi di Jalan Lintas Sumatera. Seorang supir dan kernetnya terlempar keluar. Seorang wanita tertangkap tangan saat mencopet di Pasar Induk, Jakabaring. Pelaku meronta dan sempat tak mengakui perbuatannya. Petugas damkar Palembang membantu evakuasi anak kucing yang terjebak di dalam ruang mesin sepeda motor. Seorang ibu rumah tangga didatangi beberapa preman yang mengaku dari pihak leasing untuk mengambil mobil yang dinyatakan belum dilunasi. Namun sang ibu mengaku bukanlah yang dimaksud oleh para preman, sehingga keributan pun terjadi. Kata aku masuklah dulu, kita selesai ke dalam. Keributan terjadi di rumah kontrakan di Jalan Ariodila, Kota Palembang. Sejumlah pria terlibat adu mulut dengan seorang ibu rumah tangga di depan rumahnya. Kehadiran orang-orang yang diduga preman itu hendak mencari kakak ipar korban sembari mencoba mengambil satu unit mobil milik korban yang diketahui tidak dalam kondisi menunggak pembayaran pada sebuah leasing. Tak terima, aksi adu mulut antara keduanya pun terjadi. Bahkan salah satu preman memaksa masuk rumah dengan melakukan pengancaman dengan membawa senjata yang diduga merupakan senjata api. Para preman juga memasang alat pelacak GPS di mobil milik korban. Tak terima dengan perlakuan para preman, korban melaporkan kasusnya ke markas Polda. Mobil itu mobil aku, atas nama aku, dibelikan laki aku. Tapi tidak ada utang piutang begitu? Tidak ada. Ada berapa orang ya? Ada 5 orang. Kayak gimana mengancamnya ya? Katanya selesaikan masalah ini. Aku udah tahu masalah mengancamnya, cuma nggak ngotot masuk kosan. Itu didorong-dorong. Ayu sempat mengalami penganiayaan? Tidak, cuma ngotot itu baik. Nah, masuk kosan itu baik. Bawa senjata tajam atau apa? Nah, dia datang pertama tempat kosan di sana. Kosan yang teman kawanan aku, katanya dia bawa senjata. Senjata apa ya? Sentri. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban, polisi dari Subdit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Sumsel melakukan olah tempat kejadian perkara. Korban berharap polisi dapat mengungkap kasusnya. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ratusan warga diduga telah menjadi korban penggelapan atas pembelian tanah kafling di Kota Palembang. Meski warga telah melunasi kewajibannya, mereka belum mendapatkan hak untuk memiliki lahan yang dibeli. Lahan di kawasan Talang Kelapa, Sukarami, Palembang ini adalah impian para lansia untuk menikmati hari tuanya. Mereka mengaku membeli dan membayar lunas sejak tahun 1983. Tetapi ternyata lahan ini belum bisa ditempati. Pasalnya sertifikat lahan seluas 18,9 hektar atau sebanyak 875 kafling tanah tidak berikan ahli waris kepada warga yang telah membelinya. Sebanyak 536 warga awalnya membeli tanah kaflingan dengan mencicil melalui Koperasi Pegawai Negeri Serba Usaha Daerah Tingkat Sumatera Selatan atau Kopsudas yang resmi ditunjuk pemerintah saat itu. Namun ternyata lahannya masih bermasalah karena sertifikat tanah masih dikuasai oleh Kurnam dan Novalianto yang mengklaim sebagai penerus kuasa ahli waris dari almarhum Imron Usimar. Ini kan Koperasi Kopsudas, Koperasi Serba Usaha Sumatera Selatan tingkat 1. Jadi ini program pemerintah sebenarnya. Namun kemudian ada kendala masalah legalitas. Nah, kemudian setelah legalitas terpenuhi dan sebagainya, ada terjadi pidana. Pidana apa? Ahli waris dari penerima kuasa ini tidak mau mengembalikan
5 sertifikat hak milik, dan 3 SHU serta seluruh berkas yang berkaitan dengan kapling tanah Kopsudas. Beli 2 kapling. Itu Pak, sudah lunas semua berarti? Udah lunas. Karena dipotong gaji. Sampai sekarang tanahnya enggak kita miliki apa gimana Pak? Sekarang tanahnya belum dapat hak untuk itu. Alasannya Pak, mereka? Karena suratnya masih dipegang oleh seseorang, oleh ahli warisnya yang baru musmar itu. Para lansia dan warga yang telah membayar harga tanah melalui Kopsudas telah melaporkan permasalahan ini ke polisi dan berharap proses hukum segera berjalan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Diduga salah paham, seorang wanita di Kota Palembang menjadi korban penganiayaan oleh rekan kerjanya. Pelaku yang tersulut emosi mencekik serta melempari korban dengan sebuah botol air mineral dan popok bayi. Korban yang tidak terima melaporkan kasus ini ke SPKT Polrestabes Palembang. Kejadian bermula saat pelaku tidak terima karena korban kerap bercerita tentang dirinya kepada sang kekasih yang merupakan teman korban. Pelaku yang tersulut emosi melempari korban dan mencekik hingga korban mengalami sesak nafas. Polisi meminta korban untuk melakukan visum di rumah sakit. Ribut di mana? Ributnya di toko Alfamart. Gitu. Terus kejadian dia melempar itu. Ya. Melempar pakai apa deh? Melempar pakai botol tapi tak penuh, terus dia nyekek. Kayak juga ya? Iya. Terus kita lagi langsung. Iya, langsung kita lagi dari dia. Apa ada yang misai? Tidak, berdebat mulut habis itu terus dipisahi sama tidak toko. Ada yang misai ya, Pak, oleh pelaku toko ya? Iya. Berarti pelakunya cowok ya? Cowok. Petugas pemadam kebakaran tak hanya bertugas memadamkan api saat kebakaran. Di Palembang, petugas damkar diminta bantu evakuasi anak kucing yang terjebak di dalam ruang mesin sepeda motor. Kamis malam, seekor anak kucing milik salah satu warga perumahan Pondok Palem Indah, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, terjebak di ruang mesin sepeda motor. Entah bagaimana hewan itu bisa masuk ke sana, tetapi hewan kecil menggemaskan itu mengerang ketakutan. Bingung melakukan evakuasi, pemilik kucing lalu menghubungi petugas pemadam kebakaran Pos Alang-Alang Lebar untuk lakukan penyelamatan. Bermodal alat sederhana, tak butuh waktu lama, sekitar 15 menit, kucing tersebut dapat dievakuasi oleh petugas damkar. Adik saya menyadari bahwa kucing itu nyangkut di dalam motor pas malam. Tapi keterangan ibu saya bahwa siangnya kucingnya malah hilang dan memang sudah di dalam motor. Nah, berhubung sudah malam, kebanyakan bengkel tutup, jadi saya berinisiatif untuk menelpon damkar. Alhamdulillah setelah itu pihak damkar datang dan beranggotakan 4 orang. Proses evakuasi memakan waktu ada sekitar 10 menit hingga 15 menit. Itu posisi kucing di mana itu? Kucing nyangkut di belakang ban motor dan masuk di dalam di dekat mesin. Ada anak kucing yang terjebak di bawah dashboard motor. Nah, jadi setelah menerima laporan itu, saya langsung menerjunkan anggota damkar Pos Alang-Alang Lebar untuk segera mengevakuasi dan menindaklanjuti laporan Ibu Musdalifah tersebut. Tak hanya memadamkan api saat kebakaran, petugas damkar memang kerap diandalkan masyarakat untuk melakukan hal sepele seperti ini. Tetapi mungkin warga juga harus lebih selektif untuk meminta bantuan damkar, yang tentu juga banyak memiliki tugas penyelamatan lainnya. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Keluar, mission complete. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah.
Saya Nadia Kartika, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.